Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang rangkaian listrik dan energi listrik. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita masuk ke contoh soal tentang rangkaian dan energi listrik. Tentukan kuat arus total yang mengalir pada rangkaian dan besarnya energi yang dihasilkan oleh masing-masing hambatan selama 1 menit. Kalau kalian udah nonton tentang materi full yang listrik dinamis, Mimin udah bahas soal ini. Tapi itu hanya di hambatan 2 ohm. Sekarang kita bahas untuk yang di masing-masing hambatan ya. Jadi di soal ini tuh ada gambar berupa rangkaian seri paralel. Yaudah, pertama kita tulis dulu diketahuinya. Jadi kalau misalkan belum diketahui R1 R2 nya kita misalkan saja. Jadi kalau di sini Mimin misalkan 2 ohm yaitu R1, di kemudian R2 nya itu 4 ohm, R3 nya itu 1 ohm, R4 itu 2 ohm, dan R5 nya itu 6 ohm. Jadi hati-hati ya, walaupun di sini sama-sama 2 ohm, tapi penulisannya itu berbeda. Kalau di sini R1, kalau di sini R4. Oke. Dengan waktunya itu 1 menit, yaitu 6 second. Dengan tegangannya itu adalah 12 volt. Yang ditanya adalah I total dan W masing-masing, ini ya maksudnya masing-masing hambatannya. Ya udah, pertama kita jawab. Nah, cara ngejawabnya itu adalah kita sederhanakan dulu rangkaian listrik yang ada di gambarnya. Otomatis biar lebih sederhana kita bikin yang ininya itu menjadi seri dulu, kita gabung ya. Sehingga kalau udah kita gabung yaitu hasilnya 3 ohm. Oke, 3 ohm. Kalau di sini udah nyatu kan, kalau disatukan itu kan jadinya gini ya. Set. Nah, di sini 3 ohm. 3 ohm sama 6 ohm ini adalah paralel. Kita sederhanakan lagi. Jadinya rumusnya 1 per Rp sama dengan 1 per Rs. Rs itu berarti yang tadi ini, yang setelah digabung, ditambah 1 per R5. Karena tadi 6 ohmnya ini kita misalkan R5. Sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Sama kan penyebutnya 6, berarti 2 plus 1 sama dengan 3 per 6. Karena di sini 1 per Rp, jangan lupa untuk dibalik. Makanya jadi 6 per 3 atau 2 ohm. Jadi rangkaian paralel yang ini itu adalah 2 ohm. Jadi kalau kita bikin gambarnya lagi, ini kita ilangin, jadinya coba gini. Set. Nah, ini nilainya 2 ohm. Nah, kalau kalian lihat itu, ini itu kan udah seri ya. Oke, udah kebentuk rangkaian seri. Ya udah, berarti kita masukin aja R total itu atau R serinya itu R1 ditambah R2 ditambah RP. RP ini adalah yang tadi udah kita hitung. Maka didapatkan 2 plus 4 plus 2 sama dengan 8 ohm. Berarti kita dapatkan kalau R gabungan R totalnya itu adalah 8 ohm. Sesuai dengan yang ditanya di soal adalah I total, maka kita harus gunakan R total. Makanya kan rumusnya I total sama dengan V per R total. Maka didapatkan 12 per 8, 12 ini yang ininya, sama dengan 1,5 ampere. Berarti I total itu 1,5 ampere ya. Nah, kalau untuk menghitung I total itu kan biasanya kalian pada ngerti ya. Nah, kesulitannya itu adalah ketika yang ditanya adalah energi di masing-masing hambatan. Kenapa ribet? Karena di sini ada seri, ada paralel, kemudian di dalam paralel itu ada seri. Nah, itu akan ribet. Mimin jelasin satu-satu. Jadi, kalau kalian masih ingat, rumus energi itu adalah I kuadrat RT. Irit ya, atau V kuadrat per R dikali T. Macam-macam. Kalian gunakan sesuai yang kalian mau dan ketentuan di soalnya itu. Maksudnya diketahui di soal itu ada apa aja. Karena di sini I 2 ohmnya itu adalah I total. Kenapa I total? Karena kan I itu kan ngalir dari sini ke sini. Ini I total. Dan ke sini itu I total juga kan. Nah, I total sama I total itu adalah I di 2 ohmnya. Adalah I di 2 ohmnya ini. Makanya kita untuk masukin I di 2 ohm itu adalah menggunakan I total 1,5 dikuadratkan. Dikali R nya itu adalah R yang ditanya, yaitu 2 ohm. Dikali T nya itu 60 second. Yaudah, kita hitung biasa, didapatkan kalau energi di hambatan 2 ohm itu adalah 270 joule. Ini masih gampang. Nah, untuk yang di 4 ohm ya masukin aja sama kayak biasa, tapi bedanya R nya ini kita ubah menjadi 4 ohm.
I-nya itu tetap pakai I total karena kan arus yang mengalir di 4 ohm itu adalah I total ya. Didapatkan W di 4 ohmnya itu 540 joule. Kemudian untuk mencari I di 1 ohm, 2 ohm sama 6 ohm ini itu akan sulit ya. Jadi Mimin bikin kayak gini. Kan kalau kalian masih ingat, Mimin tulis di sini. Set. Nah, ini kan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri kan berarti V total itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 kan. Di sini V1, V2, V3. Jadi V3-nya kan kalau di kasus ini adalah V paralel. Makanya kita bisa tuliskan V total sama dengan V1 plus V2 plus V paralel. Berarti kita balik aja, berarti V paralelnya ke sini. V1 V2 nya itu pindah ke sini, VP nya tetap di sini. Jadi kan VP sama dengan V total dikurang V2 ohm dikurang V di 4 ohm. Nah, V2 ohm nya ini kenapa bisa dapat 3? Kita masukkan aja rumusnya. Kan V itu rumusnya I dikali R. I nya itu adalah tadi 1,5, R nya itu 2, makanya di sini 3. Di sini juga I kali R. I nya itu 1,5 dikali 4, didapatkan 6. Sehingga 12 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 3 volt. 3 volt ini adalah V paralel. Ingat V paralel di sini ya. Dan kalian ingat lagi di materi yang udah pernah Mimin bahas. Kalau ada rangkaian paralel gini. Nah, di sini V1, di sini V2, di sini VP, V total maksudnya. Maka bisa kita tuliskan kalau V total itu sama dengan V1 sama dengan V2. Oke, Min, saya nggak mau kalau misalkan W-nya itu pakai rumus ini terus. Oke, Mimin ganti. Jadi rumusnya Mimin ganti jadi W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Oke, V yang dipakai di sini bukan V total, ingat. Berarti V yang dipakai di sini adalah V di 6 ohm. Oke, tadi udah Mimin bilang kalau paralel itu maka nilai V1 V2 nya itu sama. Berarti ketika di sini 3 volt, maka tegangan di 6 ohm dan di seri ini itu adalah yang 3 volt ya. Berarti kita masukkan 3 kuadrat per 6 itu adalah yang 6 ohmnya ini, dikali T nya itu 60, maka didapatkan 90 joule. Nah, untuk yang di W 1 ohm, V kuadrat per R dikali T. Oke, sama V nya ini kenapa 1? Padahal kan tadi ngomongnya 3 volt. Nah, 3 volt ini hanya berlaku kalau hambatannya itu paralel. Sedangkan kalau di sini kan seri. Jadi kita anggap gini. Mimin tuliskan lagi. Di sini kita anggap tadi di sini berarti V3, di sini V4 ya. Nah, V gabungan ini adalah bernilai tadi 3 volt. Oke, di sini itu adalah seri. Jadi di dalam rangkaian paralel ada serinya. Kita masukin sesuai dengan aturan yang tadi ini. Berarti 3 volt itu harus sama dengan V3 ditambah V4. Oke, V3 ditambah V4. Cara nyari tahu V3 sama V4 itu gimana? V3 nya ini kita masukkan rumusnya itu I kali R kan. I3 dikali R, 3 di sini juga I4 dikali R4. Nah, I3 sama I4 itu dapat dari mana? Nah, dapatnya dari sini. Kan tadi R serinya itu kan dapat 3 ohm ya. Nih, 3 ohm itu kan yang di sejajar ini. Oke, berarti kita masukin itu rumusnya I sama dengan V per R. Kan V nya itu tadi V paralel itu kan kita dapatkan nilainya itu 3 volt. Berarti 3 per 3 sama dengan 1 ampere. Berarti 1 ampernya itu adalah arus yang mengalir di rangkaian seri di dalam paralel itu. Ini I nya itu 1 ampere. Ini Mimin pakai dengan cara yang pemisahan tegangan ya. Kalian juga bisa menggunakan hukum Kirchhoff yang tentang pemecah arus bebas. Jadi bisa kalian pakai apa aja. Berarti kalau I nya itu 1, maka ini kan didapatkan 3 sama dengan V3 nya itu adalah I dikali R. I nya itu tadi 1, R nya itu adalah 1, makanya 1 ditambah 2. Berarti V3 nya itu 1, V4 itu 2, kan sesuai ya, 3 sama dengan 1 tambah 2. Berarti untuk yang V di 1 ohmnya itu kita gunakan adalah yang 1 ini.
Berarti kan 1 kuadrat per 1. R-nya itu adalah 1 karena kan di sini 1. Dikali 60 hasilnya 60 joule. Nah, untuk yang di 2 ohm berarti sama aja kayak tadi. Kita gunakan V-nya itu V yang di 2 ohm. Di 2 ohm itu tadi kita misalkan adalah yang R4. R4 berarti V4. V4 nilainya itu 2 volt. Ngerti? Berarti kita masukin aja 2 kuadrat per 2 dikali 60. Jawabannya 120 joule. Oke, jadi kalian bisa pakai cara mana aja. Atau misalkan kalian mau pakai cara rumus ini ya. Ini yang IR kuadrat T, irit. Ini terus di sini salah satunya aja ya. Misalnya kita cari yang W di 1 ohm. I kuadrat R dikali T. Tadi Mimin udah sebutkan kalau I di 1 ohm itu adalah 1 ampere ya. Berarti kan tinggal masukin 1 dikali R-nya itu 1 kuadrat 1 kuadrat dikali R itu 1 ya, dikali T-nya itu 60, hasilnya 60 joule juga kan tuh. Jadi sebenarnya kalian bebas mau gunain yang IR kuadrat T atau V kuadrat per R dikali T, atau gunakan yang W sama dengan VIT, atau apa aja itu bebas, tergantung kesepakatan kalian itu maunya apa dan diketahuinya itu apa. Min, saya nggak yakin jawabannya benar atau salah. Nah, cara menentukan jawaban kalian benar atau salah, kalian tinggal jumlahkan 60 ditambah 90 ditambah 60 ditambah 120 ditambah 270 ditambah 540, itu kalian jumlahkan. Oke, Mimin tuliskan di sini. Jadi W totalnya itu kalian dapatkan berarti 110 900 1080 joule. Oke, ini jawaban dari pecahan itu ya, dari yang gabungan-gabungan W1, W2 gitu-gitu. Kemudian untuk ngebuktiin benar atau salahnya, kita gunakan rumus yang V kuadrat per R dikali T. Tapi kita gunakan V total, R total, dan T yang ditanyanya itu. V total itu kan 12 ya. Berarti kita bisa tuliskan 12 per R-nya itu adalah totalnya itu tadi 8 jadi 12 kuadrat per 8 dikali 60. 144 coret hasilnya 1080 joule juga. Nah, ini udah terbukti kan gitu. Jadi cara nentuin benar atau salahnya kalian cocokin aja. Kalau hasilnya sama itu berarti jawaban kalian itu benar. Oke, kalau ada pertanyaan tentang yang penjelasan tadi Mimin itu, atau mungkin ada yang kurang jelas, atau tadi Mimin ngejelasnya terlalu belibet, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fisikaku Fisika Yes. Sampai berjumpa di pembahasan latihan soal selanjutnya.